Oke, itu tadi suka dan duka ya. Iya. Mungkin ini banyak pertanyaan juga di Instagram juga. Gini, orang tuh kan penasaran gitu kan dengan suasana mondok gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya di pondok itu ngapain gitu? Oh, iya. Sebenarnya di pondok itu 24 jam itu non-stop ya. Kami cuman diberikan waktu tuh tidur dari jam 10 sampai jam 3. Itu pun kalau yang tidur duluan, kalau yang belum tidur masih mengerjakan tugas juga ada. Jadi saya rincikan itu kami awalnya itu dimulai dari jam 3 subuh, itu dibangunkan tahajud dipaksa. Namanya kita di pondok kan, paksaannya itu insya Allah berkah lah gitu kan. Jadi kami itu dipaksa bangun jam 3 subuh untuk melaksanakan sholat tahajud sebanyak 12 rakaat. Jadi gimana, bayangkan saja kan kita sholat subuh aja ngantuknya gimana, apalagi jam 3 subuh. Saya juga rutin bangun jam 3 setiap hari. Saya saja sampai sering sekali itu saya dimarah, ditegur gara-gara pas sujud saya nggak bangun gitu kan. Pas ruku juga ya. Pas ruku saya jatuh ke depan gitu kan, nunggu jamaah di depan. Nah, terus pas tahiyat akhir saya nggak ngelain lagi gini aja gitu kan. Itu bukan saya saja, sampai banyak sekali akhirnya dihukum itu nanti berbaris dihukum gitu kan, baca Quran hafalan dan sebagainya. Nah, itu dimulai dari jam 3 subuh sampai sekitar jam 4, setengah 5 selesai. Jadi tamu witir kan. Setelah itu kalau Senin sama Kamis itu kami diwajibkan untuk puasa sunnah. Kalau nggak puasa gimana? Ya nggak makan. Jadi mau puasa nggak makan hari itu. Nggak dikasih makan. Mendingan puasa aja kan. Ya dapat pahala juga gitu kan. Jadi ketika setelah selesai sholat subuh itu semua santri itu biasanya murojaah ya kan, mengulang hafalan dan membaca bacaan Quran yang akan dibacakan setelah subuh nanti sama kiai, sama ustadz, kan takut salah kan. Jadi setiap subuh itu langsung, sebelum subuh itu duduk-dudukan, ada yang sambil tidur, ada yang gini ngapal. Ketika sholat subuh, habis sholat subuh nanti dilanjutkan dengan sekolah subuh. Ya habis sholat subuh itu nanti kami langsung masuk ke ruangan, itu kayak belajar sebentar sholat subuh, belajar kuliah subuh, belajar ilmu agama gitu kan. Nah setelah itu nanti jam 6 tepat itu kami disuruh kebersihan lingkungan pondok, kayak membersihkan kamar, membersihkan halaman. Dan saya itu paling ingat sekali sampai saya lulus, tempat kerja saya itu di depan pohon di bawah pohon mangga itu terus, nggak pernah pindah-pindah karena saya mencari pohon yang daunnya sedikit. Licik kalau gitu kan, supaya nggak terlambat sekolah kan. Jadi saya cari pohon yang paling sedikit daunnya. Nah ketika jam 7 tepat itu sudah siap semua mandi. Kadang-kadang saya nggak mandi juga, teman-teman juga gitu, karena kalau sudah lonceng semuanya nggak boleh beraktivitas kecuali di sekolah. Jadi berlarian, ada yang pakai baju di jalan, ada yang saya cuma cuci muka, jadi pas di sekolah di kelas ngantuk, ada yang nggak sempat mandi. Makanya kadang-kadang mandi itu jam 3 subuh tadi, sebelum tahajud mandi. Nah itu dilanjutkan sekolah pagi, jam 9 pagi nanti istirahat dulu, disuruh makan pagi. Setelah itu sekolah terus sampai siang, sholat zuhur, sekolah lagi sampai jam 3. Jam 3 selesai sekolah itu kebersihan lagi tuh. Kayak mau yang santai-santai boleh, mau ngapa-ngapain juga boleh. Habis itu nunggu sholat asar kan. Kita sholat asar nanti masuk sekolah lagi. Sekolah diniyah namanya. Kalau saya dulu dari awal, dari diniyah awal sampai diniyah wusta sampai akhir, sampai saya di kelas 4-nya. Nah setelah sekolah itu kami makan lagi di dapur. Setelah di dapur nanti sholat maghrib, ngaji lagi di masjid sama guru masing-masing. Setelah itu di sholat isya, setelah sholat isya nanti hafalan. Setelah sholat hafalan nanti langsung masuk lagi kelas. Ada lagi masuk kelas malam. Kelas malam itu lebih ke ilmunya, misalnya kayak fikih di sekolah, fikihnya umum. Nah ketika di malam nanti fikihnya lebih ke ilmunya lagi, kayak mempelajari kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan tentang hukumnya lebih ke dalam lagi gitu kan. Itu sampai jam 10 malam. Jam 10 malam lonceng harus tidur. Tapi kita kan siswa sekolah juga siangnya, di mana PR ada, di mana tugas-tugas lain ada. Jadi kalau ada tugas dikerjakannya kapan ya? Ya jam 10 tadi. Selesai. Tapi semua lampu sudah dimatikan itu. Jadi kami menggunakan lampu senter dan lampu kayak lampu api gitu kan. Ada teman yang beli lampu, jadi numpang yang nggak mau tugas ya tidur ya kan. Jadi ada juga yang buat tugas itu pas subuh nanti gitu. Kalau saya itu biasanya jam 10 itu saya langsung buat tugas di sana. Jadi walaupun lampu dimatikan tetap kerjakan, takutnya nanti kelewatan kan. Jadi sudah gitu jam 10 tidur, nanti jam 3 dibangunkan lagi. Begitu seterusnya sampai setiap hari. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu agak berbeda sedikit karena
Jumat itu di mana harinya Muslim menurut pesantren saya, ya kan. Kami itu Jumat bedanya, Jumat kami sekolah, libur, tapi Minggu kami sekolah. Nah, Minggu kami sekolah, ditukar gitu. Jadi Jumatnya kami free, libur, nggak ada kegiatan, cuman kayak kebersihan dan lain-lain saja gitu. Oke, tadi kan sudah 24 jam di pesantren gitu kan, kegiatannya gitu kan. Mengenai pelajaran juga gitu kan, apakah di pesantren itu sama tidak seperti sekolah-sekolah pada umumnya ada pelajaran sejarah gitu? Ada juga. Ada. Kebetulan saya juga mengambil jurusan IPS di sana, jadi saya ada juga ya? belajar sejarah, kemudian belajar geografi sama sosiologi. Di sana juga sama. Kami tuh siang dari pagi sampai jam 3 itu belajar umum. Sesuai dengan jurusannya, ada jurusan IPA ya belajar IPA, yang MTS ya belajar MTS, yang SD belajar SD. Nah, pelajaran agama itu yang tadi diselingi pas habis asar, habis isya, dan nanti pagi gitu. Itu dibanyakin agamanya. Ketika sudah masuk pelajaran sore dan itu sekolah diniyah itu pelajarannya sudah menjurus. Nah, saya dulu juga taunya IFA, IGOM cuma gitu. Ternyata ada lagi pembelajaran IFA, ada IFA Al-Halki, ada IFA ini. Nah, saya sampai drop sekali di materi itu. Nah, singkat ada juga cerita lucu yang saya ingat juga itu ketika saya baru masuk saya dituruni Iqra 1. Itu saya sangat sedih sekali. Itu iya, dituruni Iqra 1. Dimana saya sudah SMA lagi kan. Malu sekali, baru ta'awud saja, a'udzubillah, saya sudah turuni Iqra. Belum diperiksa ngajinya baru a'udzubillahnya sudah jadi Iqra 1. Itu saya ingat sekali sampai sekarang. Itu jadi sebagai saya sering cerita di MTS tempat saya ngajar, ketika saya bilang itu sebagai motivasi. Jadi jangan mereka itu merasa kalau sudah tua kita nggak bisa ngaji lagi gitu, sudah sudah merasa pintar, padahal banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Jangan sampai puas dengan ilmu saya seperti itu dulu. Di pesantren itu kan biasanya itu kan jauh kan dari orang tua kan. Biasanya kan pekerjaan di rumah kan orang tua yang nolongin kan. Nah, kalau di pesantren itu gimana sih? Apa tuh? Nyuci bajunya gitu. Nah, siapa yang mengerjakan? Siapa yang mengerjakannya gitu. Kalau kita di pesantren itu ya semuanya kita kerjakan sendiri. Alhamdulillah, karena saya di rumah sering kerja ya kan, sering nyapu rumah, sering ngepel, sering cuci piring, cuci baju. Hanya ketika sudah di pondok itu kayak biasa saja, kita biasa. Jadi karena udah terbiasa mandiri. Tapi kita cuma bisa ngatur waktunya gitu. Ada teman saya itu dia sampai seminggu itu nggak cuci baju. Karena dia nggak bisa. Iya, baju itu saja. Jadi sampai kuning, sampai kotor, sampai bau juga. Sampai bau ya kan. Sholat kita samping itu kalau kata kayak saya itu seng. Itu seng. Hebat gitu baunya kan. Jadi saya sempat ada teman seperti itu. Ada teman saya itu, tapi wajar dia masih SD, ada yang masih SMP kan. Jadi mungkin dia nggak biasa. Karena dia nggak bisa ngatur waktunya, karena waktu kami kan padat. Nah, kalau saya itu biasanya ketika mandi saya langsung nyuci, setiap mandi saya nyuci. Jadi akhirnya nggak bertumpuk baju saya gitu. Setiap pulang sekolah kalau ada panas saya langsung nyuci sepatu, nyuci ini. Jadi nggak pernah. Dan saya jujur juga baju saya yang saya beli itu cuman sekitar mungkin selama 4 tahun itu cuman sekitar 10 pasang yang saya pakai. Sisanya nggak pernah. Jadi baju sekolah putih abu-abu dibelikan sama Ustadz kan, dari orang tua saya kasih uang gitu kan, beli baju itu sampai adik saya yang pakai. Saya nggak pernah pakai baju itu. Yang saya pakai itu baju putih dari sekolah, dari MTS dulu sampai singkat gitu kan, baju pramuganya singkat. Karena saya malas nyuci, gimana? Kita tuh kan, itu kan baju putih apa baju putih, saya baju putih baru saya pakai saya langsung cuci gitu. Saya nggak mau kan mana kotor gitu sampai hitam-hitam kayak teman-teman saya itu. Nah, saya itu nggak mau gitu. Jadi kita minta ngatur waktu gitu. Kadang di sela istirahat makan saya nyuci gitu. Kayak gitu sih kalau kegiatan kayak kita memang sama diri. Tapi kalau masak untuk makan kami memang ada dapur gitu, ada tugasnya. Tapi yang nyari sayur kami itu berkebun juga gitu. Jadi ada kebunnya ya? Iya, kami buat kebun, ada buat kolam ikan kecil-kecilan gitu. Ada teman yang ada uang lebih, dia suruh orang tuanya bawa bibit ikan gitu. Jadi kami kalau mau makan enak kami harus cari gitu. Kalau enggak nanti ya gitu dapat makanan. Jadi dioper ke dapur putri, jadi diolah sama santri putri sama mbah dapurnya, nanti dikasih lewat ustadz cowoknya gitu. Kalau makan sih, kalau lain-lainnya sendiri semua gitu. Sebenarnya sangat seru lah percakapan kita dan pembahasan kita pada hari ini ya. Oke, pertanyaan lagi nih Jun. Apa tadi? Rindu terhadap orang tua.
kita mondok itu kan apalagi jauh gitu kan, bagaimana sih rindu terhadap orang tua gitu? Apalagi tadi kan Arjun sempat mengatakan bahwa selama 4 tahun gitu kan, 4 tahun loh tidak pernah pulang gitu kan. Ya, sebenarnya kalau bicara tentang rindu ini, kalau diingat-ingat sih saya sangat sedih sekali gitu kan, karena memang siapa sih yang nggak rindu orang tua, siapa sih nggak rindu keluarga gitu kan. Jadi ketika saya mondok itu, rindu dari saya untuk orang tua itu sangat luar biasa. Mungkin sebaliknya seperti itu, gimana sih orang tua yang tega anaknya jauh kayak gitu kan, gimana memakannya. Saya itu paling sedih itu ketika nelpon orang tua saya bilang seperti ini, kamu sudah makan? Dia bilang kan. Saya bilang sudah. Apa lauknya nak? Dia bilang kan. Saya bilang lauknya terong bu, direbus sama ikan asin. Nah terus apa saya bilang gini, oh iya sama. Nah saya itu tahu bahwa itu tuh dia tuh bohong. Mungkin dia hanya agar gimana saya tuh, mungkin dia nggak tega, dia makan ayam, dia makan telur, dia makan ikan, sedangkan anaknya kan makan itu. Jadi dia tuh pura-pura bilang itu, tapi ketika saya tahu itu, setiap saya nelpon dia jawabnya seperti itu. Saya lauknya kangkung rebus, dia bilang lauk kangkung rebus. Akhirnya saya tanya sama adik saya kan, enggak kak, lauknya gini katanya. Terus orang tua saya nangis. Nah ketika sedih lagi itu, ketika pertama kali dapat video call itu ketika saya mau pulang, itu saya baru tahu, baru bisa video call, baru saya bisa lihat wajah orang tua saya lagi, di mana mereka bilang, oh kamu sudah besar, oh kamu ini apa namanya, sudah tahun gitu kan ya pernah ketemu gitu kan. iya. Kalau bicara rindu tuh susah sih kalau saya jelaskan, itu sangat rindu sih. Teman saya saja yang rumahnya dekat, yang jaraknya mungkin cuma 1 desa 2 desa, itu saja mereka setiap datang orang tua mereka nangis gitu. Saya kalau lihat teman saya di jenguk itu ya berat gitu, mau saya rasanya orang tua saya jenguk sekali-sekali. Bahkan sampai sekarang pun orang tua saya nggak tahu saya itu sekolah di mana sih, nggak tahu mereka. Siapa sih yang ngajar saya, mereka nggak tahu, cuma tahu gitu saja gitu kan. Itulah kadang saya dulu tuh apa namanya, sangat sedih itu seperti itu karena jauh. Tapi saya pikir-pikir lagi, yang nekat ke sana saya gitu kan, bukan orang tua yang maksa. Nah saya takut saya nanti malu kalau saya pulang saya nggak dapat ijazah itu gitu. Akhirnya ya gitulah, kalau rindu tuh nggak bisa tarik kata-kata lagi sih ya, pasti rindu kan. Baik, itu tadi kisah dari seorang Arjun Prasetya ya. Baik, tapi kan itu kan udah lulus gitu kan, dari pesantrennya udah lulus. Terus sekarang apa kegiatannya apa? Sekarang alhamdulillah saya ketika pulang dari pondok itu langsung mendapat tawaran dari Madrasah Sanawiyah Tarbiyah Islamiyah Kelkar itu untuk membantu menjadi salah satu pengajar di sana. Alhamdulillah sampai dengan sekarang, dari awal saya kuliah sampai sekarang saya sudah sekitar 3 tahun mengajar di sana. Alhamdulillah saya sangat senang sekali, berkat ilmu dari pondok itu saya seperti diangkat derajatnya. Tua saya sangat bangga, dia bilang gini, apa namanya, saya nggak nyangka kalau kamu bisa ngajar gitu kan, padahal kamu belum lulus gitu kan. Dan saya kadang-kadang juga merasa, oh iya berarti ini nih jalan yang sudah saya dapatkan gitu. Memang Allah sudah atur jadwal ini. Iya, walaupun kita tuh sudah memikirkan kadang saya nanti mau jadi ini, saya mau jadi ini, tapi kalau rencana Allah tuh mungkin lebih indah daripada rencana kita kan. Jadi saya rasa tadi mengajar ya, terus apa lagi? Itu saya sekarang juga masih kuliah di IAIN Bengkulu, masih semester 6. Ya, masih kuliah, saya masih menempuh pendidikan di sana. Ya, itulah kegiatan saya sehari-hari. Kadang saya mengajar apa namanya, membimbing ekstra dan sebagainya. Yang pastinya keluar dari pesantren itu tinggal menyalurkan menyalurkan ilmu-ilmu yang dapat ya. Karena kita selain dapat ilmu agama, ilmu umum kita juga dapat, tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan seorang Arjun Prasetya. Perbincangan kita sebenarnya di pesantren itu tidak seseram yang kita pikirkan gitu kan. Padahal di sana itu sangat membentuk karakter seseorang gitu kan, baik akhlak, disiplin gitu kan.
Oke, bagi Kak Arjun gini kan, untuk orang-orang yang di luar sana ataupun Mungkin ada yang sekarang masuk. mau masuk mondok ataupun mungkin dari SD dia mau mondok itu kan itu lebih bagus kan? Bagus. Dari SD dia mau mondok itu sebenarnya tidak seseram itu. Oke, baik Kak Arjun, kira-kira apa sih yang mau disampaikan buat teman-teman yang di luar sana yang ingin masuk pesantren gitu kan? Pesannya Mungkin untuk Zaki juga ya kan? Oh iya, ini kan masih SMP kan? SMP kelas 3 kan mau masuk SMA, siapa tahu nanti ada kan. Jadi pesan saya untuk pemirsa di sana channel semuanya, mungkin ada adik-adik yang sudah mau masuk, mau memikirkan sekolah apa nih selanjutnya, saya ini mau sekolah apa gitu kan. Saya kira pondok pesantren itu sangat baik untuk kalian, apalagi untuk siswa yang baru lulus SD, karena di sana kalian akan lebih lebih akan paham tentang dunia ini. Jadi kalau kita sekolah di luar itu menurut saya sangat banyak godaannya. Walaupun kita itu di kalangan orang-orang baik, tetapi kalau kita sekolah di umum, sekolah di luar, sering bergaul dengan teman-teman yang bebas, apalagi cowok Zaki mungkin sudah kelas 3 SMP, berteman dengan cowok teman-teman yang merokok, teman-teman yang ini, saya yakin akan terpengaruh lambat laun. Bahkan saya pun, kata kiai saya, kamu nanti belum seberapa penderitaanmu di pondok ini, kamu akan lebih menderita ketika kamu di luar, karena akan lebih banyak cobaannya, katanya kan. Kita akan tidak terbiasa dengan yang gini. Jadi saya harap teman-teman semua yang ingin mungkin melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren, kalian harus ingat bahwa masa depan kalian itu ditentukan oleh kalian sekarang. Dari sekarang kalian pikirkan masa depan kalian, bahwa pondok pesantren itu sangat bagus, bahkan bisa membentuk karakter kalian menjadi lebih mandiri. Kan nggak mungkin kan Zaki sampai dewasa nanti mau di orang tua ya kan. Nah mungkin pasti Zaki akan hidup sendiri atau hidup berkeluarga dengan yang lainnya, bisa bersosialisasi. Saya kira teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya bahwa pondok itu nggak seseram yang kalian kira. Banyak yang bilang, oh nanti hafalan. Itu semuanya asik karena kita itu sama-sama gitu kan. Dihukum sama-sama, dijemur sama-sama, dibotaki sama-sama. Alhamdulillah saya setiap bulan botak ya kan. Botak ya. Tapi itu memang jadwal potong rambutnya, bukan botak karena dihukum kan. Kalau dihukum itu botaknya lebih licin dan dikasih minyak supaya mengkilau ya kan. Jadi saya harap adik-adik semua itu lebih bersemangat lagi dalam untuk ilmu. Walaupun juga sudah lulus SMA, mungkin mau kuliah di pesantren juga ada sekarang. Kuliahnya di pondok pesantren supaya lebih tahu kelebihan dan kekurangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu pesan saya untuk adik-adik semua. Oke, buat adik Sanak Channel, sekian obrolan kita hari ini gitu kan. Yang tentunya buat kalian semua yang sudah nonton channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.